Shalom, selamat siang, selamat berjumpa lagi bersama dengan saya Pendeta David Ongkowijoyo di dalam acara yang selalu dinanti dan selalu ditunggu oleh umat Kristiani, yaitu acara Penyejuk Hati. Pada pertemuan kali ini saya ingin membawakan sebuah tema dengan judul Kuat di Saat Yang Lemah. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, suatu saat saya mendapat telepon dari seorang wanita. Dia dulu adalah bekas teman saya SMA. Dia ingin bertemu dengan saya. Dia minta bertemu di salah satu food court di Surabaya. Dan ketika saya berjumpa dengan dia, teman saya, dia katakan ini. Dia mencurahkan semua apa yang ada di dalam hatinya, unek-uneknya di dalam hatinya. Dia katakan bahwa dia saat ini dia menghadapi masalah yang bertubi-tubi. Satu belum selesai, satunya menyusul. Satu masalah keluarga dengan suaminya belum selesai, dia sudah menghadapi masalah bisnis pekerjaannya yang sedang dalam. Satu belum selesai, satu dia menghadapi masalah tantangan yang lain-lain. Seakan-akan dia ingin menyelesaikan hidupnya. Dia ingin, aku tidak kuat Pak, aku ingin cerai. Aku ingin bebas. Dia mencurahkan suatu isi hatinya. Saudaraku yang kekasih, saya tahu bahwa setiap manusia selalu menghadapi setiap masalah, setiap problema, setiap tekanan hidupmu. Seperti teman saya perempuan ini, dia menghadapi masalah keluarga, masalah bisnisnya, masalah yang dia bangun yang bertahun-tahun bisnisnya dalam keadaan morat-marit. Dia ingin selesai. Saudaraku, dia seakan-akan ini, mengapa Tuhan itu mengizinkan masalah demi masalah itu terjadi di dalam kehidupannya? Apakah mengapa Tuhan tidak membentenginya? Mengapa Tuhan tidak menolongnya dari masalah itu? Sedangkan dia setia memberi sesuatu di gereja, persembahan semua di gereja. Tapi mengapa? Dia tanya ke saya, mengapa bisa terjadi? Mengapa kok bisa? Seakan-akan Tuhan itu berdiam diri. Seakan-akan Tuhan itu bungkam. Mengapa Tuhan tidak menolong sana? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saudara, di dalam Alkitab saya menemukan ketika seorang tokoh, orang yang berkenan di hadapan Tuhan, seorang pemuji atau seorang worshiper, siap menyembah Allah, setia. Tuhan pernah berkata bahwa aku selalu dekat, engkau selalu berkenan di hadapanku. Orang dekat dengan Tuhan, tapi orang itu juga sama. Orang ini menghadapi masalah di dalam keluarganya, di dalam bisnis, di dalam usaha pekerjaannya, di dalam masalah. Orang ini bernama Daud. Daud tidak mengerti mengapa masalah itu terjadi. Sebelum saya membacakan suatu cerita kelanjutannya, saya ingin membaca di dalam satu firman Tuhan supaya saudara yang ada di rumah mengerti apa kisah dari Daud ini. 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 6. Kalau saudara ada waktu nanti sesudah acara ini, saudara bisa melanjutkan pembacaan Alkitab ini. Saya membacakan dengan cepat, saudaraku. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyebut tanah Negeb dan Siklag. Siklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan
tidak membunuh seorang pun. Mereka mendirikan sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Ayat ini saudara garis bawahi. Lalu menangislah Daud dan rakyat serta bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yaitu Ahinoam perempuan Israel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Ayat 6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anak-anak laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudaraku terkasih, orang ini Daud adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Dimanapun dia berada, Tuhan selalu berkenan. Tapi kenyataannya Daud mengalami suatu masalahnya. Kisahnya, episodenya seperti ini. Ketika Daud bisa mengalahkan Goliat, rakyat Israel menyambut dengan sukacita. Dan penduduk semua mengatakan Daud membunuh dengan beraksa-rasa, tapi Saul membunuh dengan beribu-ribu. Sejak itu Saul sangat pedih dan sangat marah hatinya, ingin menghabisi Daud. Sebab itu Daud berpindah dari satu kota ke kota lain untuk menyelamatkan hidupnya, untuk bertahan hidup. Daud pura-pura menjadi orang gila untuk bertahan hidup. Daud menjadi seorang preman untuk bertahan hidup dari kejaran. Suatu saat dia ingin bebas dari kejaran Daud, dan Daud berpikir lebih baik aku menyeberang ke Filistin. Di Filistin saat itu adalah Raja Akis, raja yang memimpin. Daud datang ke Raja Akis dan minta perlindungan. Raja Filistin senang Daud berada di pihaknya. Sebab itu dia diberikan sebuah lembah bernama Lembah Siklag. Daud membangun lembah itu menjadi kota yang sangat ramai. Siklag dulu kota mati, kota yang tidak ada apa-apanya, menjadi suatu kota yang sangat ramai. Dan Daud merasa nyaman, merasa aman berada di lembah Siklag. Sebab itu suatu saat dia ingin pergi ke kota lain dari Siklag. Dia mengajak 600 rakyat yang setia dengannya untuk bersama dengan dia. Dia pergi, dan tapi ketika dia pergi dari Siklag dijarah oleh bangsa Amalek. Semua apa yang dia bangun, bisnisnya yang dia bangun, rumahnya, harta bendanya yang dia bangun, semuanya dibakar habis.